Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan lanjut pembahas tentang Fathu Mekah. Ya, tapi sebelum itu seperti biasa mari kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat barokah. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah bahas tentang peristiwa Fathu Mekah, dan kelanjutannya yaitu yang sekarang akan kita bahas, yaitu memaafkan kota Mekah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil menaklukkan kota Mekah, nah beliau dan para sahabat itu Rasulullah memerintahkan sahabat itu membuat tenda ataupun kemah, yaitu di dekatnya makam Abu Thalib, ya, dan Sayyidah Khadijah. Nah, di sana beliau mendirikan tenda dan beliau sambil termenung melihat sekelilingnya, ya, dengan penuh rasa syukur bisa menaklukkan kota Mekah dengan tanpa pertumpahan darah. Artinya apa? Tidak ada yang meninggal ataupun istilahnya sampai perperangan terjadi saat Fathu Mekah. Nah, dan saat itu Rasulullah SAW ketika sudah menguasai kota Mekah, di sini Rasulullah SAW bukannya beliau langsung balas dendam ataupun layaknya seorang, misalnya kalau kita sudah sering dicaci, sering dihina, ya, dan Rasulullah sendiri beliau memaafkan semua, ya. Nah, ini yang patut kita contoh, yaitu memaafkan ketika kita sudah menjadi orang yang lebih sukses daripada orang yang pernah menyakiti kita. Nah, ini yang perlu kita tiru dan teladani, memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita maupun yang lain. Nah, dan di sini Rasulullah SAW tetap menjaga kehormatan para penduduk Mekah. Nah, di sini Rasulullah SAW setelah beliau menaklukkan kota Mekah, beliau di sini langsung terkenal. Kenapa? Terkenalnya itu adalah karena sifat ataupun sikap Rasulullah yang selalu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti beliau, saling menzalimi Islam, ya. Bahkan Rasulullah pernah sampai dilempar dan sebagainya. Nah, di sini beliau dikenal karena kenapa? Saat itu para pedagang itu banyak yang lewat dari sana, sehingga terkenallah kalau kota Makkah sudah ditaklukkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Nah, dan di sini Rasulullah SAW tetap menjaga kehormatan dari penduduk Mekah, yaitu ngapain? Mereka selalu sambung silaturahim dan menggandeng tangannya, istilahnya mengajak dengan damai. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, ya, penuh kasih sayang, tidak saling menindas. Nah, itu yang perlu kita. Nah, Rasulullah pun juga tetap menjaga kehormatan beliau dengan salah satu menjadikan kota Mekah itu sebagai negeri yang aman, ya. Makanya di dalam surah ada 2 yang akan tetap aman, ya, dari fitnah Dajjal, salah satunya yaitu Madinah dan Mekah, dan ini tidak akan pernah dimasuki oleh pasukan Dajjal. Nah, oke, kembali ke Fathu Mekah. Nah, dan saat itu Rasulullah SAW setelah beliau
menguasai kota Mekah. Nah, beliau berpesan kepada para sahabat agar apa? Menyebarkan agama Islam itu dengan damai, ya, kasih sayang, terus saling saling bahu membahu, tidak ada tumpahan perdaraan, ya. Nah, saat itu apa yang terjadi? Seluruh masyarakat di Jazirah Arab itu, penduduk Jazirah Arab itu terkena mendengar berita bahwa Fathu Mekah ataupun penaklukan kota Mekah itu terjadi tanpa pertumpahan darah, ya, misalnya tanpa peperangan, dan kebetulan kota Mekah adalah menjadi jalur sebagai para pedagang ke negeri Syam. Ya, itu pembahasan kita hari ini. Semoga nanti kalian bisa menjawab ketika ulangan nanti, dan saya ulangi lagi, yang perlu kita tiru, ya, teladani dari sikap Fathu Mekah, yaitu pertama, memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi kita, ya, dan tetap menjaga kehormatan para penduduk Mekah. Nah, dan itu perlu kita tiru, ya, tetap menjaga kehormatan beliau meskipun beliau sudah di bawah kita, ya, saat itu, ya. Oke, itu saja. Silahkan anak-anak nanti dibuka paketnya, tidak dikerjakan dulu soal-soal latihan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan ulangan, ya, nanti, ataupun kita bahas dulu soal, ataupun kita akan ulangan langsung dulu, ya. Oke, itu saja. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.